Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Kak Fadil. Pada video kali ini saya akan membahas tentang materi pelajaran seni budaya kelas 5. Nah, apa saja materi yang akan kakak bahas? Materinya antara lain ada motif hias, kemudian ada ragam lagu daerah, dan seni rupa. Nah, banyak sekali yang akan kakak bahas pada video kali ini. Jadi teman-teman semua diharapkan cari tempat yang asik dan nyaman untuk menonton video ini sampai habis. Oke, jadi tanpa menunggu lama, langsung saja kita menuju ke pembahasannya. Baik teman-teman, untuk pembahasan yang pertama, kita akan menjelaskan tentang motif hias. Oke, mari kita ke tujuannya terlebih dahulu ya. Oke, ini dia tujuan untuk membangkitkan semangat anak dalam menciptakan suatu kreasi yang ada dalam benak anak. Salah satunya adalah kegiatan menggambar, melukis, dan menari. Baik menggambar maupun menari adalah kegiatan yang akan menumbuhkan motorik anak terhadap seni dan keindahan. Itu dia tujuan dari pembelajaran atau materi pada kali ini. Kemudian kita ke pengertiannya ya. Pengertian dari ragam hias. Ragam hias adalah karya seni rupa dari penggambaran bentuk imajinasi, pikiran, dan kreativitas seniman yang dituangkan dalam bentuk gambar, baik dalam bentuk 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Dekoratif baik itu berupa flora atau tumbuhan, fauna, binatang, geometris, dan figuratif atau objek manusia. Seperti ini ya, ragam hias. Kita ke slide selanjutnya. Petik. Oke, yang pertama itu ada motif tumbuhan atau flora. Motif-motif tumbuhan itu banyak sekali ya. Ragam jenisnya, ada motif dedaunan, ada motif bunga, atau ada gabungan antara motif bunga dan motif dedaunan, seperti gambar ini. Selanjutnya, kemudian ada motif fauna atau binatang, motif kupu-kupu seperti gambar ini, atau motif burung. Ada juga motif naga, dan banyak sekali motif-motif yang lainnya seperti motif harimau, motif badak, motif gajah. Pokoknya banyak sekali ya motif-motif fauna. Selanjutnya, motif geometris. Apa sih motif geometris itu? Motif geometris itu seperti gambar lingkaran atau gambar kotak, gambar garis, gambar bintang, dan sebagainya. Di sini ada motif ceplokan, ada motif lilin, kemudian ada motif swastika. Selanjutnya, kemudian ada motif figuratif. Motif figuratif itu seperti objek manusia. Ada topeng di sini. Ingat ya, motif figuratif itu seperti 2 dimensi atau 3 dimensi. Atau untuk contoh 2 dimensinya kayak seperti ini ya. Motif, misalkan motif ondel-ondel digunakan di dalam kain. Atau motif 2 dimensi lainnya ada lukisan seperti gambar manusia seperti ini. Kemudian ada patung yang 3 dimensi, ada topeng, ada wayang, dan sebagainya. Nah, kemudian ada motif-motif hias yang ada di daerah kita. Indonesia itu banyak sekali ya daerah-daerahnya, sehingga banyak juga motif-motif ragam hiasnya yang ada di daerah masing-masing. Seperti ada kain songket di Palembang, ada ukiran dari Jepara, ukiran kayu ya dari Jepara. Kemudian ada kain batik dari Pekalongan, ada kain tenun dari Timor, kain tenun ikat dari NTT atau Nusa Tenggara Timur, dan ada kain batik dari Papua. Itu dia motif-motif hias yang ada di daerah kita. Banyak sekali ya motif-motifnya. Oke, kita balik ke menu.
Nah, di sini ada latihan ya. Latihan, gambarlah salah satu motif karya seni yang ada di slide ini ya. Kakak memberi kalian latihan ya. Silakan digambar salah satu motif, baik itu motif binatang, motif tumbuhan, motif figuratif atau objek manusia, atau motif geometris seperti kotak, lingkaran, garis dan sebagainya. Selamat berlatih. Oke, kita ke materi yang selanjutnya ya. Nah, anak-anak, untuk materi selanjutnya adalah ragam musik daerah. Mari kita ke slide-nya. Kita meluncur ya. Ini dia pokok-pokok pembahasannya. Ada musik ensemble, kemudian ada musik rakyat, ada musik tradisional klasik, dan ada musik daerah. Tujuannya, seperti biasa, ada tujuan dari pembelajaran materi pada kali ini. Tujuannya adalah untuk membangkitkan semangat anak dalam menciptakan suatu kreasi yang ada dalam benak anak. Salah satunya adalah kegiatan menggambar, melukis, dan menari. Baik menggambar maupun menari adalah kegiatan yang akan menumbuhkan motorik anak terhadap seni dan keindahan. Selanjutnya, kita meluncur. Pokok pembahasan yang pertama ada musik ensemble. Musik ensemble dimainkan secara bersamaan dengan alat musik yang berbeda-beda. Maka pertunjukan musik ensemble harus memiliki perencanaan yang matang. Itu dia musik ensemble. Ke slide selanjutnya. Kemudian ada jenis-jenis musik ensemble. Ada ensemble sejenis. Musik ensemble sejenis dipahami sebagai bentuk penyajian musik ensemble dengan menggunakan alat-alat musik sejenis. Alat musik yang digunakan dapat berupa alat musik ritmis atau melodis, misalnya gitar, trompet, recorder, pianika, atau alat-alat musik ritmis seperti drum, tamborin, dan sebagainya. Contoh ensemble sejenis yaitu ada ensemble recorder, maka semua penyajian ensemble memainkan alat musik yang sama yaitu recorder. Atau ensemble gitar, maka pemain semua bermain gitar. Seperti gambar di bawah ini ya, jika ensemble jenis itu, jika salah satunya bermain gitar, maka semua pemain harus bermain gitar. Atau jika semuanya piano, maka anak-anaknya harus bermain piano. Iya. Kita ke slide selanjutnya. Ada ensemble campuran. Musik ensemble campuran adalah penyajian musik ensemble dengan menggunakan beberapa jenis alat musik atau bermacam-macam jenis alat musik. Contoh alat musik ensemble campuran adalah biola, cello, viola, kontrabas, dan simbal. Seperti di bawah ini ya. Musik ensemble campuran itu seperti band atau orkestra dan semacamnya. Kita ke slide selanjutnya. Selanjutnya ada musik rakyat. Musik rakyat adalah musik daerah yang lahir dan diolah oleh masyarakat pedesaan, hidup dan berkembang di tengah-tengah rakyat, disukai oleh rakyat dan tersebar di berbagai wilayah. Musik rakyat dikenal sebagai perwujudan hidup rakyat. Nah, budaya daerah yang ada di Indonesia sangat beragam termasuk musiknya. Seni musik awalnya sebagai upacara keagamaan atau upacara adat tertentu. Namun sekarang sudah berkembang di masyarakat yang dikemas lebih menarik untuk diperdengarkan. Itu dia pengertian dari musik rakyat atau sejarah tentang musik rakyat. Kita ke slide selanjutnya. Musik rakyat itu membangun persaudaraan antar rakyat, dapat menggunakan musik dan lagu-lagu yang membangun semangat dan persaudaraan. Musik yang dihasilkan biasanya cukup meriah dan gembira dan melibatkan pertunjukan beberapa orang. Ciri yang paling khusus musik rakyat adalah pada penciptanya yang tidak ditulis atau biasa ditulis NN atau no name. Jadi musik rakyat itu biasanya tidak diketahui penciptanya ya. Bisa jadi orang-orang di sekitar kita, atau orang tua kita, atau kakak kita, dan sebagainya. Musik rakyat terinspirasi dari kehidupan sehari-hari masyarakat yang mudah ditemukan, sehingga lirik yang dihasilkan cukup ringan.
Contoh musik rakyat dibawakan pada saat upacara pernikahan, berlayar, berladang, kematian, dan menenun. Itu dia musik rakyat. Dan sekarang ciri-ciri musik rakyat. Musik rakyat itu berhubungan dengan keadaan masyarakat dan alam adat setempat. Kemudian liriknya sederhana. Kemudian notasi dan musiknya yang digunakan juga sederhana. Seperti biasanya musik rakyat itu menggunakan alat-alat musik yang seperti dari alam, misalkan drum atau gitar, ukulele, dan sebagainya. Terdapat nilai kehidupan, kebudayaan, dan sosial. Nah, ini dia jarang diketahui penciptanya atau NN atau no name. Nah, menggunakan bahasa daerah ya. Kemudian kita ke slide selanjutnya. Fungsi musik rakyat. Musik rakyat itu berfungsi sebagai satu, pengiring pernikahan atau musik pernikahan. Dua, membangkitkan semangat bekerja atau beraktivitas. Ketiga, mengembangkan otak pada manusia. Empat, meningkatkan daya ingat manusia, lebih tanggap dan cepat merespon, mengurangi resiko tidak bisa tidur, mengurangi resiko jantung. Dia fungsi musik rakyat. Kemudian musik tradisional dan klasik. Musik tradisional adalah jenis musik yang lahir dan terbentuk dari budaya daerah setempat dan biasanya mencerminkan kebudayaan di daerah tersebut. Secara umum, jika ditinjau dari segi lagu ataupun instrumennya, musik tradisional bersifat sederhana karena terbentuk di daerah-daerah tertentu dengan budaya tertentu pula. Maka musik tradisional umumnya memiliki ciri khas yang sangat kental yang menggambarkan kehidupan masyarakat di tempat itu. Hal itu dapat dicermati dari segi alat yang digunakan, bahasa, serta gaya atau aliran musiknya. Itu dia tadi musik tradisional dan klasik. Ke slide selanjutnya. Ciri-ciri musik tradisional: bersifat sederhana, tidak bernotasi, tidak diketahui penciptanya, disebarkan turun-temurun, bertema kehidupan dan umum. Jadi ciri-ciri musik rakyat itu sama ya, kayak musik. Maksudnya ciri-ciri musik tradisional itu sama seperti musik rakyat. Slide selanjutnya. Musik klasik. Musik klasik adalah jenis musik yang muncul dan berkembang di kawasan pusat pemerintahan atau umumnya di lingkungan keraton. Secara umum, karya musik klasik yang dihasilkan merupakan pengembangan dari musik tradisional sebelumnya. Lagu-lagu yang menggunakan musik klasik biasa disebut dengan lagu klasik. Di Indonesia, lagu dan musik klasik banyak berkembang di daerah Sunda, Bali, dan Jawa. Gamelan merupakan salah satu alat musik yang mengiringi sebagian besar lagu klasik. Itu dia sejarah musik klasik. Kemudian kita masuk ke ciri-ciri musik klasik. Musik klasik itu ciri-cirinya bersifat agung, memiliki pola baku, diciptakan oleh pujangga istana, dikembangkan secara tertulis dan bertema kerajaan. Dia ciri-ciri musik klasik. Selanjutnya, musik daerah. Musik daerah merupakan sebutan bagi lagu dan iringan musik yang berasal dari wilayah tertentu di Indonesia. Musik ini menjadi populer karena dinyanyikan berulang kali secara turun-temurun atau dari generasi ke generasi, termasuk juga generasi dari luar daerah asal musik tersebut. Itu dia sejarah musik daerah. Nah, ini dia ciri-ciri musik daerah. Pertama, teks lagu menggunakan bahasa dan dialek daerah setempat. Jadi, iringan lagu menggunakan alat-alat musik yang biasa digunakan dalam bermusik. Misalnya lagu Jawa Barat menggunakan bahasa Sunda yang diiringi angklung atau gamelan. Yang kedua, ciri-cirinya adalah musik daerah bukan merupakan ungkapan pesan atau perasaan perorangan, tetapi lebih merupakan pesan bersifat umum yang berlaku bagi orang banyak. Isi lagu lebih banyak berupa nasihat, kebijakan hidup, dan rasa cinta terhadap alam dan kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang ketiga, musik daerah memiliki susunan melodi dan syair yang sederhana, biasanya tidak lebih dari 2 atau 3 bait. Justru karena kesederhanaan itu, musik daerah mudah diingat dan dinyanyikan oleh siapapun tanpa harus memiliki kemampuan bermusik yang kuat. Itu dia ciri-ciri musik daerah. Selanjutnya,
Tujuan dari menyanyikan lagu daerah bertujuan untuk lebih mengenal kekayaan kreativitas musik khas Indonesia, sekaligus menumbuhkan kebanggaan dan rasa cinta terhadap budaya sendiri. Sikap ini akan menimbulkan inisiatif untuk selalu memelihara dan mengembangkan warisan budaya. Nah, ini dia tugas buat kalian ya. Gambarlah salah satu alat musik yang ada di bawah ini. Banyak sekali ya, ada gitar, ada biola, ada trompet, ada maracas, akordeon, dan lain-lain ya. Tugas kalian adalah gambar salah satu alat musik yang ada di bawah ini ya. Oke, itu dia pembahasan tentang ragam musik daerah yang sudah saya jelaskan. Sekarang kita akan ke materi yang selanjutnya. Nah, oke teman-teman, untuk materi pada kali ini kakak sudah membuat sebuah komik ya di sini tentang seni rupa kelas 5. Kita lihat, saya bacakan ya komiknya. Seni rupa kelas 5. Doraemon dan beberapa temannya akan memberikan penjelasan. Baca dari kiri ke kanan. Halo teman-teman semua, namaku Doraemon. Aku di sini akan mengajarkan kepada kalian tentang seni rupa. Tapi aku tidak sendiri. Aku akan ditemani oleh kedua temanku. Mereka di sini juga akan menemani kalian. Beri sambutan kepada teman-temanku. Halo, namaku Uzumaki Naruto. Kalian bisa memanggilku Naruto. Salam kenal. Dan namaku Gonflex. Kalian bisa memanggilku Gon. Salam kenal. Pelajaran pun dimulai. Baik teman-teman, materi yang pertama akan dijelaskan oleh Gon tentang pengertian dan ciri-ciri dari seni rupa. Terima kasih Gon. Oke, terima kasih Doraemon. Untuk yang pertama, kita membahas pengertian seni rupa. Seni rupa daerah adalah cabang seni rupa. Seni rupa daerah adalah cabang dari seni rupa. Seni rupa daerah memiliki suatu ciri khas dari latar belakang sejarah suatu wilayah. Oleh karena itu, seni rupa daerah memiliki perbedaan dengan karya seni daerah lain. Karya seni rupa daerah dipengaruhi oleh corak seni tradisional. Corak seni tradisional terdiri atas karya seni rupa 2 dimensi dan karya seni rupa 3 dimensi. Seperti ini adalah karya seni rupa 2 dimensi. Ada kain songket, ada kain batik, dan juga ada kain tenun. Dan ini adalah karya seni rupa 3 dimensi. Ada seni keramik, seni ukir, dan patung. Karya seni daerah bercorak tradisional biasanya menggunakan motif yang bersifat turun-temurun atau selalu sama dengan sebelumnya. Daerah masyarakat pesisir pantai biasanya akan lebih didominasi dengan bentuk seni rupa bermotif ikan, gelombang laut, karang, dan kapal. Sementara daerah masyarakat pegunungan akan lebih didominasi dengan bentuk karya seni rupa bermotif buah, pepohonan, bunga, dan hewan-hewan. Kita lihat tuh, seni rupa motif ikan dan buah. Itu tadi penjelasan pengertian seni rupa. Sekarang kita akan membahas tentang ciri-ciri seni rupa. Secara umum, karya seni rupa daerah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bersifat kedaerahan. Yang kedua, dipengaruhi oleh budaya dan latar belakang sejarah suatu wilayah. Yang A, mengandung simbol-simbol dan bermakna. Yang B, seringkali digunakan untuk upacara adat, agama, atau kebutuhan sehari-hari. Dan C, dibuat dari bahan alam yang berasal dari lingkungan. Yang ketiga, corak dan motifnya dipengaruhi oleh kondisi fisik atau geografi suatu daerah. Dipengaruhi juga oleh corak seni tradisional masyarakat setempat. Itu dia penjelasan dariku, Gonflex. Semoga bermanfaat bagi kalian ya. Kembali ke Doraemon. Wow, penjelasan yang banyak sekali ya. Aku merasa seperti mendengar orang bercerita.
Di sisi lain, penjelasannya juga sangat menyenangkan. Terima kasih, Gon. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Naruto. Halo Naruto. Terima kasih Doraemon. Oke teman-teman, aku di sini akan melanjutkan pembahasan dari Gon. Di sini aku akan menjelaskan tentang fungsi karya seni rupa. Fungsi karya seni rupa daerah dibedakan menjadi fungsi individual dan fungsi sosial. Yang pertama, fungsi individual. Karya seni rupa daerah digunakan sebagai media mengekspresikan jiwa, emosi, dan mencerminkan segala sesuatu baik suka, duka, dan amarah. Selain itu, karya seni rupa juga dijadikan sebagai media untuk memperlihatkan cita-cita hingga pandangan hidup masyarakat di daerah tersebut. Pada beberapa daerah, karya seni rupa daerah berfungsi sebagai bentuk untuk memperlihatkan corak bahan dan teknik pembuatan karya seni daerah. Kemudian ada fungsi sosial. Di dalam karya seni rupa, fungsi sosial ini mencakup hal-hal yang sangat luas seperti sebagai media pendidikan, sebagai media hiburan atau refreshing, sebagai media komunikasi, sebagai media keagamaan. Yang pertama, seni rupa sebagai media pendidikan. Seni sebagai alat pendidikan. Dalam pendidikan, seni bukan semata-mata bertujuan untuk mendidik anak menjadi seniman, melainkan membina anak-anak untuk menjadi kreatif. Seni merupakan aktivitas permainan, dan melalui permainan kita dapat mendidik anak dan membina kreativitasnya sedini mungkin. Yang kedua, seni rupa sebagai media hiburan atau refreshing. Fungsi seni sebagai media rekreasi atau media hiburan adalah seni berfungsi untuk melepas dari rasa bosan atau kejenuhan, yang berfungsi untuk menghilangkan kesedihan. Contoh seni sebagai hiburan adalah sebuah pertunjukan yang menampilkan hiburan bagi penikmatnya. Yang ketiga, seni rupa sebagai media komunikasi. Fungsi seni sebagai media komunikasi, misalnya sebuah gagasan atau kebijakan yang berfungsi untuk mengenalkan kepada masyarakat luas. Contohnya, adanya pertunjukan atau pagelaran seni wayang kulit atau teater. Yang keempat, seni rupa sebagai media keagamaan. Fungsi seni untuk keagamaan contohnya adalah busana muslim dan muslimah, lagu-lagu daerah, lagu-lagu religi, dan lukisan kaligrafi. Seni juga bisa digunakan untuk acara perkawinan, kematian, bahkan upacara kematian. Seni adalah sesuatu yang memikat jiwa. Wah, hebat, ternyata seni rupa itu banyak sekali fungsinya ya. Iya, benar sekali Gon. Selain karena keindahannya, seni itu sangat berguna untuk masyarakat. Bahkan, seni itu bisa dijadikan wadah untuk menghasilkan uang jika kita kreatif. Seni itu sebuah karya yang diciptakan melalui ungkapan cinta, ekspresi, dan keindahan yang dituangkan dalam sebuah media. Sebenarnya semua manusia mempunyai seni masing-masing yang terletak pada dirinya, tergantung bagaimana kalian mengelola bakat tersebut. Karena Tuhan menciptakan manusia dengan bakat seni untuk bertahan hidup. Oke, balikan ke Doraemon. Hahaha, Naruto memang sangat pintar ya dalam menjelaskan sesuatu, seperti orang yang sedang ceramah saja. Baik, terima kasih Naruto. Nah, untuk materi terakhir, aku yang akan menjelaskannya. Aku di sini menjelaskan tentang jenis-jenis seni rupa. Nah, berdasarkan jenisnya, seni rupa daerah terbagi menjadi dua, yaitu seni rupa murni dan seni rupa terapan. Yang pertama, seni rupa terapan atau seni rupa murni. Seni rupa murni adalah karya seni rupa yang mengutamakan segi keindahan tanpa memperhatikan fungsi. Contohnya lukisan dan patung. Yang kedua, seni rupa terapan. Seni rupa terapan adalah karya seni rupa yang mengutamakan fungsi, namun tetap memperhatikan segi keindahan. Contoh, batik, ukiran, kayu, gerabah, dan lain-lain. Contoh seni rupa murni seperti lukisan dan patung.
Salah. Kemudian ada seni rupa terapan seperti ukiran, gerabah, kayu, dan lain-lain. Nah, itu dia penjelasan dari aku tentang jenis-jenis seni rupa. Akhirnya selesai juga, sangat menyenangkan bisa belajar bersama kalian ditemani oleh Naruto dan Gon. Haha, iya, sangat sayang sekali ini mesti berakhir ya. Padahal aku baru saja menikmati ini. Waktu terasa sangat singkat. Jangan sedih, Gon. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Kita doakan saja semoga teman-teman kita yang belajar ini menjadi sukses di masa depan. Karena jika ada kemauan dan tekad yang kuat, kita akan mendapatkan apapun yang diinginkan. Tidak ada jalan pintas untuk menjadi seorang orang yang hebat. Orang harus bisa menangkap terlebih dahulu sebelum bisa berjalan. Kita di sini hanya membimbing mereka atau membimbing teman-teman kita untuk menuntun ke jalan yang benar. Jadi tugas kita di sini sudah selesai. Iya, kau benar Naruto. Mudah-mudahan pelajaran ini bermanfaat untuk mereka. Tapi sebelum itu kita pamit dulu kepada teman-teman. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa semuanya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Fin. Baik teman-teman, itu dia pembahasan dari kakak pada mata pelajaran seni budaya. Mudah-mudahan ini menambah pengetahuan dan informasi kalian ya. Dan terima kasih sudah menonton sampai habis. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.